Oke, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Lekto ya. Mari kita bersama-sama setting OJT2 ya. Sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para admin LMS yang saya hormati, yang saya banggakan, kita masih punya tugas OJT2 hari kelima sampai ke 11. Sehingga insya Allah hari ini kita setting semuanya. Ya nanti kita tidak repot lagi katanya dengan setting menyeting. Jadi tinggal nanti kita siapkan yang Zoom-nya. Terima kasih, langsung saja kita mulai. Kita masuk ke sistemnya. Sebentar. Nah, ini OJT2 hari kelima ya. Kita ubah pengaturan. Kemudian kita lihat Excelnya. Untuk hari kelima ini nanti akan jatuh pada tanggal 16 November. 16 November berarti hari Senin besok ya. Setelah hari Minggu berarti. Senin itu pasti setelah hari Minggu. Kita setting tanggal 16 November 2020. Jangan sampai salah. Kalau ini bulannya salah, itu bisa settingannya biasanya kacau. Ini jamnya 9.50. 9.50. Kemudian untuk sesi pengulangan itu jangan publikasikan obrolan. Kemudian jangan pernah menghapus pesan, oke. Semua pengguna dapat melihat sesi sebelumnya, iya. Kemudian kita langsung ke restrict-nya. Untuk restrict-nya seperti biasa, yaitu from-nya tanggal 16 Senin November 2020, jamnya 9.50. Kemudian tambahkan pembatasan. Until-nya tanggal 16, yang penting tetap jamnya jam 12.10. Jam 12.10. Kemudian activity completion-nya, unlock-nya diklik. Kemudian 16 November 2020 tidak usah diaktifkan. Kemudian untuk completion tracking-nya itu show activity as complete when condition are met, ya. Kemudian di sesi percakapannya ini sudah oke. Ini aja kita nyetingnya sedikit sekali ya. Terima kasih, kita simpan dan kembali ke kursus. Sudah dapat 1 hari. Kemudian ke hari ke-6 kita ubah pengaturan. Sama, ini settingannya sama. Sesi percakapan berarti ini tanggal 17 hari Selasa, jamnya 9.50. Jadi mereka bisa akses itu jam 9.50. Kemudian sesi pengulangan, jangan publikasikan waktu obrolan. Sesi sebelumnya jangan pernah menghapus pesan. Semua pengguna dapat melihat sesi sebelumnya, iya. Kemudian untuk pembatasan akses, from-nya tanggal 17. Kemudian jamnya 9.50 sama dengan tadi. Untuk pembatasannya, until-nya tanggal 17 juga. Kemudian untuk jamnya 12.10.
Jadi mereka bisa akses untuk live chattingnya itu jam 9.50 sampai jam 12.10. Loh, kok ada umpamanya kok ada apa namanya sistem LMS-nya lagi error atau mungkin lagi gangguan. Ya ini bisa dirubah, tetapi ya yang jelas jangan lama-lama. Bisa sampai jam 2 tidak apa-apa, tapi yang jelas acuan panduannya seperti ini di Excel-nya. Jadi itu pengecualian ketika ada problem di LMS-nya, mungkin lagi down kan gitu. Itu boleh-boleh saja, tetapi jangan lama-lama. Kemudian untuk activity completion-nya sama dengan tadi. Activity completion-nya yaitu student must view this activity completed. Ini tanggalnya, walaupun kita aktifkan, tetap tanggalnya kita rubah. Ini kan Juli. Jadi ini kita rubah tanggal 17 November. Jadi biar kita itu kelihatan serius kan gitu. Oke, ini jamnya berarti jam 12 saja. Tidak usah diaktifkan, simpan dan kembali ke kursus. Ini kita sudah dapat 2 hari. Kemudian yang hari ke-7 ubah pengaturan. Kemudian di sini pembimbingan dari pengajar kita dari ke-7. Oh, ini hari sebelum ini ada sebentar. Ini kembali lagi kita. Ini sebelum pembimbingan oleh pengajar kita dari ke-7, ini kita nyeting ini. Refleksi hasil pelaksanaan RPS. Pengaturan. Kemudian di situ ada restriknya. Ketersediaan. Oke, langsung ke restrik dulu. Restriknya di situ pembimbingan oleh pengajar diklat ke-6 kita lihat. Oke, sudah sesuai, berarti ini tidak usah kita rubah. Kemudian kita ke activity completion-nya, unlock-nya kita klik. Kemudian di situ must reach end of lesson. Nah ini kemarin yang sering keliru di sini. Jadi ini diklik, kemudian starting must activity. Ini nggak usah, nggak apa-apa ini. Ini di Excel keterangannya hanya ini. Jadi must reach end of lesson. Must reach the end of lesson to complete this activity. Nah, ini yang dicetak. Kemudian kontrol alirannya itu di situ membolehkan siswa meninjau. Membolehkan siswa meninjau ini ya. Kemudian jumlah maksimumnya 2. Jadi mereka dibolehkan kedua kali. Kemudian retake forward-nya di sini dinilai, diklik, kemudian ini ya untuk skalanya maksimum 100. Kemudian sudah ternyata ini disesuaikan, ini expert completed-nya ini tanggal 18 November 2020. Jamnya ini saja, tidak usah kita aktifkan. Oke, kita simpan dan kembali ke kursus. Kenapa kita kembali? Karena belum selesai. Kapan? Pembimbingan oleh pengajar diklat hari ke-7. Oke, kita ubah pengaturan. Kemudian ini hampir sama, tetapi untuk tanggalnya berbeda.
Sesi percakapan tidak usah, pengaturan mobil tidak usah, pembatasan akses saja. Kita setting mulai from dari tanggal 18, kemudian jamnya 9.50 sama, kemudian untuk sampainya, nah ini harus benar-benar settingannya, karena ketika from sama from, ini tumpuan ketika itu peserta tidak akan bisa akses, tidak bisa diklik. Ini harus until. Kemudian tanggalnya juga diperhatikan 18 November. Kemudian 12.10. Ya. Setelah itu activity completion-nya, unlock-nya diklik. Nah, ini unlock itu kok kenapa ketika peserta kok sudah umpama ya sudah chatting, kemudian settingan di admin LMS kok kembali lagi unlock karena sudah diisi kan gitu. Ada beberapa yang sudah isi. Padahal sudah saya setting kok di situ masih unlock lagi. Nah, karena sudah ada chattingan kan gitu. Itu perlu dipahami bersama. Ini untuk expert completed nya kita setting tanggal 18 November 2020, jamnya 12, tidak usah diaktifkan. Kemudian di sesi percakapan kita setting juga tanggalnya 18, itu berarti jamnya 9.50, sesi pengulangannya jangan publikasikan waktu obrolan. Semua pengguna dapat melihat ya. Oke. Sudah, itu. Selesai. Simpan dan kembali ke kursus. Oke, kita masuk di hari ke-8 OJT2. Ke-8. Ubah pengaturan. Kemudian kita langsung di sesi percakapan dulu aja. Ini tanggalnya berarti 19 November, jamnya 9.50. Kemudian sesi pengulangan sama dengan tadi. Oke. Kemudian pembatasan aksesnya, date-nya from tanggal 19, kemudian jamnya 9.50, untuk sampainya until tanggal 19, jamnya jam 12.10. Oke, kemudian activity completion-nya, unlock-nya kita klik. Kemudian, sudah sesuai. So, activity completion condition are started must view this activity. Oke, ini hanya tanggalnya saja yang kita rubah. Berarti tanggal 19. Oke, kemudian kalau sudah, sudah semua. Simpan dan kembali ke proses. Oke, kita sudah di hari yang ke-8 UJT2. Coba kita cek lagi yang hari ke-7 tadi. Kelihatannya ada beberapa yang kurang. Coba kita cek lagi di sesi percakapan. Oke, sesuai. Batasan nanti sesuai. Nah. Oke, Bapak Ibu admin LMS, lanjut saja. Karena kurang 2 saja, kurang 2 hari. Ini kita langsung ke hari ke-9, berarti kurang 3. Hari ke-9 ubah pengaturan. Hari ke-9 ada sesi percakapan. Kita setting tanggal 20. Jamnya sudah. Oke. Ini kok sudah disetting ya? Sudah disetting sesuai nih. Ini sudah sesuai. Oke, sip. Kemudian pembatasan akses. Ini juga sudah.
Sudah. Kemudian activity completion-nya, nah ini kurang, tinggal ini saja yang belum. Aktifkan di sini tanggal 20 jamnya baik, Mbak. Jamnya jam 13 tidak apa-apa. Kemudian berarti ini tanggal 20. Oke, sudah sesuai. Ini sudah. Oke, sudah semua, simpan dan kembali ke kursus. Kemudian kita masuk di hari ke-10. OJT 2. Hari ke-10 artinya berarti ini pakai Zoom. Hari ke-10. Jadi nanti tolong disesuaikan Zoom-nya ya. Untuk Zoom itu 30 menit sebelum mulai sama selesainya itu jam 30 menit setelah selesai. Jadi ketika jadwalnya jam 10 sampai jam 12, maka nyetingnya jam 9.30 sampai jam 12.30. Itu ya, boleh ya. Oke, terima kasih. Ini kita langsung masuk di restrict. Oke, kitnya berarti tanggalnya tanggal 21. Tanggal 21, kemudian jamnya 9.50 tambah nanti, kemudian tanggalnya 21. Oke, untuk selesainya jam 12.30. Nah, ini berarti ini tadi 9.30, bukan 50 ya. Kalau chatting itu 9.50, tetapi kalau Zoom 9.30 sudah nyala. Itu ya. Kemudian untuk durasinya berarti 3 jam. Untuk activity completion-nya, unlock-nya kita klik. Kemudian kita lihat di situ student manually mark aktivitas complete. Oke, sudah sesuai. Oke, berarti hanya ini tidak usah dicentang karena memang tidak bisa. Jadi tidak usah dicentang kalau tidak bisa. Tidak usah. Ini tanggalnya 21 November. Oke. Ini jamnya berarti ini jam 11.30. 11.30. Diaktifkan karena ini Zoom. Kemudian setelah itu coba kita lihat barangkali ada yang kurang pas. Kita lihat batasan aja sudah, tampilan sudah, tidak usah, aktivitinya sudah. Oke, simpan dan kembali ke kursus. Oke, Bapak Ibu admin LMS yang masih semangat, yang bahagia. Untuk selanjutnya, sebentar, ini kok tampilannya kurang besar. Sebentar. Saya besarkan dulu. Nah, ini besar sekali. Kemudian kita di hari terakhir ya. Di hari terakhir, berarti hari ke-11 OJT 2. Itu mereka itu ada umpan balik, kemudian evaluasi pengajar diklat, evaluasi keterlaksanaan diklat, kemudian kumpulan format tugas. Nah, ini kemungkinan besar nanti ada penutupan secara resmi, penutupan kegiatan. Jadi nanti ada jadwal tersendiri juga kaitannya dengan penutupan. Nanti sama dengan yang pembukaan kemarin, hampir sama. Ini umpan baliknya kita setting. Oke, kita setting, klik ubah pengaturan. Kemudian di situ berarti di restrict-nya
Oke, di restriknya sementara kita setting apa adanya dulu sesuai Excel. Karena nanti ada perubahan ya kita sesuaikan. Untuk from-nya berarti tanggal 23. 23. Kemudian untuk jamnya berarti jam 7.30. Di situ ada keterangan boleh dibuka dari jam 6. Jadi sebenarnya boleh dibuka dari jam 6. Tetapi kita pastikan saja kita sesuai Excel yang standar saja. Jadi kita setting jam 7.30 saja. Jadi itu waktu normal, maksudnya tidak terlalu pagi juga. Kemudian untuk antennya tidak usah. Untuk completion-nya, titik completion-nya, di situ keterangannya submit. Student must submit this questionnaire to complete. Nah, di sini kita tanggalnya 23 November. Jamnya ini tidak apa-apa. Jamnya ini tidak apa-apa. Kemudian kita simpan dan kembali ke kursus. Oke, lanjut kita nyeting di evaluasi pengajar diklat. Untuk ini kita settingnya hampir sama. Di situ langsung ke restriknya kita lihat restriknya 4 kali, kemudian activity completion-nya student must submit this questionnaire. Tuh, kemudian oke, sudah sesuai. Ini tanggalnya 23, jamnya ini tidak apa-apa, aktifkan ini kita klik, jadi ini tidak usah kita aktifkan, kemudian simpan dan kembali ke kursus. Oke, lanjut. Untuk evaluasi keterlaksanaan diklat, kita ubah pengaturan, kemudian langsung di restriknya. Ini hanya sedikit kita nyetingnya. Di sini kita pastikan bahwa restriknya itu evaluasi pengajar diklat. Oke. Karena di sini evaluasi keterlaksanaan, maka mereka sebelum mengerjakan evaluasi keterlaksanaan harus mengisi evaluasi pengajar diklat. Oke. Kemudian activity completion-nya kita cek. Oke, sudah sesuai. Hanya tanggalnya saja yang kita sesuaikan, yaitu tanggal 23 November. Jamnya ini tidak apa-apa, tidak usah kita aktifkan, simpan, dan kembali ke kursus. Kemudian selanjutnya, di situ ada kumpulan format tugas OJT. Nah, di sini keterangannya tersembunyi dari siswa. Oke, Bapak Ibu admin LMS yang masih semangat. Demikian kiranya settingan untuk OJT 2 di hari ke-5 sampai ke-11. Dan mudah-mudahan ini dapat dipahami untuk memudahkan, tidak semakin membuat ruwet ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami untuk semuanya, admin LMS, dari awal hingga akhir. Mungkin suara saya terlalu cempreng atau bagaimana, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada beberapa hal yang perlu dikoreksi, mungkin ya, karena saya sekali lagi manusia biasa, ketika nyeting seperti ini, suara kadang-kadang tidak sama dengan tangan. Tangan ngeklik 12 bisa jadi suara saya bukan 12 ya. Jadi kita koreksi bersama, mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan panjenengan semua. Terima kasih, tetap semangat dan waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.